Shalom, selamat pagi. Kalau kita baca kitab Efesus, ini kitab yang memang luar biasa. Banyak hal-hal yang mungkin bagi sebagian orang, atau bagi banyak orang saya kira ya, sulit dimengerti ketika Paulus berkata bahwa Tuhan sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani dalam surga. Kalau lihat faktanya mungkin belum seperti yang ayat itu katakan. Apalagi kalau kita berpikir dengan cara pikir yang umumnya ada di dunia ini ya. Kalau kita bilang diberkati ya itu artinya harus punya segalanya ya, harus secara finansial atau materi itu berlimpah. Tapi kalau kita lihat kan banyak orang-orang yang kaya ya, para penjahat atau gembong narkoba atau orang-orang yang melakukan korupsi kan bisa saja kaya sekali. Tapi apakah hidupnya diberkati? Ya. Apakah mereka bisa menikmati? Mereka kira mungkin mereka bisa menikmati, tapi banyak sekali cerita ketika di akhir kehidupannya mereka menyesal ya, karena ya menempuh banyak cara-cara yang salah. Tapi artinya begini, sesuatu yang kita lihat dengan mata jasmani kita kira itu orang yang diberkati, padahal tidak seperti itu. Kembali ke Efesus 1 ayat 3, kalau dikatakan Tuhan sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani dalam surga, jadi itu artinya legalitasnya kita sudah diberkati dalam secara rohaninya. Nah, coba kita ingat ya, ketika Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, dia berkata begini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, jadi bagi kita yang sudah lahir baru, terima Tuhan Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, kita memanggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa, Aba ya Bapa. Lalu kita berdoa, kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani yang ada dalam surga. Di surga tidak ada penyakit, di surga tidak ada kemiskinan, di surga tidak ada kesusahan. Ya, semua orang percaya itu, tahu hal itu, walaupun mungkin penafsirannya bisa berbeda-beda. Ya, kadang-kadang terlalu dibandingkan dengan apa yang dilihat dengan kenikmatan dunia. Tentunya tidak seperti itu. Tapi ketika kita diajarkan berdoa, datanglah kerajaanmu, ya, jadi kita diajarkan untuk mengakui kerajaan itu kan domain wilayah ya. Jadi kita mengakui kuasa atau wilayah dari kerajaan Allah itu dalam kehidupan kita. Kita mengakui bahwa hukum-hukumnya itu bekerja dalam hidup kita. Kita memutuskan untuk mengikuti hukum-hukumnya karena dengan demikian kita mengakui bahwa kerajaannya itu menguasai kehidupan kita. Lalu kita bisa berkata dan berdoa, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu dalam kehidupanku di dunia ini seperti yang kau rancangkan di surga. Dan Efesus 1 ayat 3 berkata bahwa kita sudah diberkati dengan segala berkat rohani di dalam surga. Jadi semuanya ada di sana, kita sudah memilikinya, legalitasnya sudah ada pada kita. Sudah disembuhkan, sudah diberkati secara finansial, mau pakai ayat yang mana lagi ya. Misalnya kalau dikatakan bahwa kita percaya kepada Yesus, kita menjadi anak-anak Allah, lalu juga dikatakan kita ini keturunan Abraham dan berhak menerima janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Coba pelajari kehidupan Abraham, bagaimana ketika dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, ya dia berjalan butuh waktu, butuh proses, apalagi pada masa itu ya belum ada Alkitab seperti sekarang, tapi Abraham melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Ya, ada up and downs ya, ada gunung, ada lembah. Ketika dia bertemu dengan Tuhan, dapat vision, penglihatan, Tuhan berbicara, imannya naik luar biasa. Tapi ada masa-masa kekeringan ketika dia tidak taat, dia menyimpang, dia ke Mesir, dia ketakutan, dia harus berbohong. Itu semua bukan hal yang baik dan itu bukan yang Tuhan rancangkan. Tapi karena dia sebagai manusia juga dia ada keterbatasan sehingga terjadi beberapa penyimpangan. Tapi toh Tuhan membawa dia kembali. Ketika dia keluar dari Mesir,
Dia diberkati ya secara finansial luar biasa, walaupun kekayaan yang dari Mesir itu ternyata bawa bom waktu, yaitu Hagar. Nah, tapi setelah keluar dari Mesir dia berpisah dengan Lot. Sesuatu yang harusnya dari sejak awal itu sudah dia lakukan. Karena Tuhan memanggil dia itu keluar dari Ur Kasdim, harusnya dia tidak bawa ayahnya, dia tidak bawa Lot. Tapi situasi kan seringkali tidak ideal ketika kita mendapatkan perintah Tuhan atau tuntunan Tuhan. Ada tanggung jawab, ada ikatan keluarga, ada hal-hal tertentu yang mau nggak mau mempengaruhi keputusan kita. Sehingga akhirnya ketika Abram keluar dari Ur Kasdim, dia bukannya membawa Terah, tapi kitab Kejadian mencatat bahwa Terah membawa Abram. Waktu itu namanya masih Abram, belum jadi Abraham. Jadi yang dapat vision, dapat tuntunan Tuhan itu Abraham, tetapi setelah dia ceritakan dalam keluarganya, bapaknya yang namanya Terah itu yang mengambil alih kepemimpinan. Jadi Abraham nurut, dan akibatnya mereka cuma nyangkut sampai di Haran. Ya, sampai bapaknya meninggal, baru Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram. Dan Tuhan berkata, pergilah keluar dari negeri ini, dari sana keluargamu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat namamu masyhur, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Banyak janji yang Tuhan berikan. Nah, ketika akhirnya Abram keluar, dia masih bawa Lot. Ya. Dan kalau kita baca lebih lanjut, nggak ada lagi firman Tuhan yang detail. Walaupun tercatat Abram membangun mezbah, memanggil nama Tuhan, tapi nggak ada firman Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita kadang-kadang itu terjadi. Waktu ada perintah yang Tuhan berikan kita tidak lakukan, atau kita lakukan setengah hati, walaupun kita membangun mezbah, walaupun secara fisik kita berdoa, walaupun kita rajin pelayanan, walaupun kita aktif dalam kegiatan pelayanan, tetapi apakah ada firman yang Tuhan berikan, ada rema? Apakah Tuhan memberikan janji khusus? Nah, itu yang Abram alami. Ya, dia sudah mengalami ketika bapaknya yang menuntun. Ya, Terah itu artinya delay, penundaan. Jadi ketika Abram dituntun oleh bapaknya, padahal harusnya Abram yang dapatkan visi itu, maka terjadi penundaan sampai Terah itu meninggal. Lalu ketika dia keluar dari Haran, dia masih bawa Lot. Dan Tuhan gak bicara detail kepada Abram, bahkan gak ada firman walaupun Abram membangun mezbah. Tetapi kemudian karena kelaparan, akhirnya Abram pergi ke Mesir. Nah, Mesir itu lambang dunia, pertolongan dunia, melambangkan kekuatan manusia. Jadi pelajarannya itu ketika tuntunan Tuhan gak jelas, maka biasanya jalan pintas yang diambil. Ya, pergi ke Mesir mencari pertolongan. Nah, di situ timbul masalah baru karena istrinya Abram itu cantik dan Abram takut, imannya belum cukup kuat untuk percaya bahwa Tuhan akan melindungi dia ketika dia ada di Mesir. Apalagi mungkin saja dia nggak yakin, nggak jelas Tuhan menuntun dia ke Mesir karena memang tidak ada firman yang membawa dia ke sana. Itu hanya satu reaksi spontan, reaksi logis yang masuk akal, ya pergi ke Mesir. Lalu timbul masalah, tapi terus Tuhan menolong. Walaupun istrinya dikatakan di situ dia ambil Firaun untuk menjadi istrinya. Dan kalau kita pelajari itu butuh waktu sebenarnya ya, sampai terjadi malapetaka di Mesir dan akhirnya Firaun mencari tahu apa masalahnya. Lalu akhirnya ketahuan bahwa sebenarnya Sarah itu adalah istrinya Abram. Lalu Firaun manggil Abram diminta pergi ya, keluar dari Mesir, tapi hartanya sudah banyak sekali ya. Nah, kita melihat di sini contoh orang yang ikut Tuhan. Tapi memang kan tidak sempurna ya. Jangan berpikir bahwa siapapun yang kita lihat luar biasa, pengurapan Tuhan dahsyat, dia adalah orang yang sempurna. Nggak ada ya. Karena kita masih tinggal dalam tubuh ya. Tubuh kita ini dari tanah, dan walaupun roh kita sudah lahir baru, ada proses pembaruan jiwa ya, karena dosa yang sudah
turun-temurun, sehingga butuh waktu untuk kita ini merubah cara berpikir kita. Itu sama juga seperti orang Israel keluar dari Mesir. Sudah diberi janji, lalu orang Israel mesti melangkah keluar. Waktu melangkah keluar dari Mesir, itu gambarannya kira-kira ya, itu seperti orang yang diperbarui rohnya ya. Ini satu gambaran saja. Lalu melewati Laut Merah, dibenamkan di sana. Di perjanjian baru dikatakan itu baptisan ya, melambangkan baptisan. Mereka dipisahkan dari Mesir. Tapi setelah sampai di seberang, ternyata jiwa mereka itu masih jiwa yang lama, belum diperbarui, masih ingat bawang pre, masih ingat bagaimana kerja di Mesir, walaupun diperbudak, upahnya kecil, tapi mereka bilang bahwa kita masih menikmati kebebasan di sana, mau makan apa saja. Mereka lupa bahwa mereka sekian lama menjerit kepada Tuhan karena mengalami perbudakan. Ya, ini masalah mental, ini jiwa. Jadi waktu kita ini mulai mengalami pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, kita lahir baru, terima Yesus, maka proses selanjutnya itu adalah pembentukan jiwa kita yang disebut sanctification itu. Nah selama itu berlangsung, godaan itu banyak untuk kita mau balik ke kehidupan yang lama karena rasanya gak nyaman. Nah itu yang dikatakan juga menyalibkan keinginan daging. Kita belajar mengizinkan Tuhan itu membentuk kita. Orang Israel ternyata gak lulus, sehingga akhirnya mereka mesti mati di padang gurun. Mereka tidak masuk ke tanah perjanjian, padahal Tuhan janjikan untuk tidak hanya keluar dari Mesir, tapi masuk tanah perjanjian. Yang masuk akhirnya siapa? Cuma Yosua dan Kaleb. Dan Tuhan berkata tentang Kaleb khususnya, dia akan masuk. Kenapa? Karena lain jiwa yang ada padanya. Ya, jadi jiwanya itu berubah dengan melihat banyak hal yang Tuhan kerjakan. Mulai percaya pada kuasa Tuhan dibanding apa yang dilihat dengan mata jasmani. Sehingga waktu Yosua dan Kaleb pergi melakukan pengintaian selama 40 hari di tanah perjanjian, Yosua dan Kaleb dengan 10 orang lain yang bersama-sama dengan mereka itu, mereka melihat hal yang sama. Mereka melihat negeri yang subur, mereka juga melihat orang-orang yang gede, ya orang-orang enak dikatakan raksasa. Ya, mereka lihat hal yang sama itu. Tapi waktu mereka kembali, yang 10 orang ini justru lebih fokus kepada yang negatif. Mereka bilang gak mungkinlah kita mengalahkan mereka. Mereka orang-orang yang besar, mereka memakan orang lain. Kita ini seperti belalang. Mereka fokus pada hal yang negatif. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka melihat bahwa ini negeri yang luar biasa. Ini janji Tuhan. Kita sudah keluar dari Mesir, kita sudah mengalami banyak hal bersama Tuhan. Ada 10 tulah di Mesir, Tuhan menolong, membedakan kita daripada yang lain. Pernah ada kegelapan di seluruh Mesir, tapi di tanah tempat kita tinggal di Goshen, terang benderang. Kemudian banyak hal terjadi di Mesir. Bahkan yang terakhir, tulah ke-10, semua orang Mesir mengalami kematian anak sulung. Dari Firaun sampai pegawai yang paling rendah, budak-budak juga mengalami hal yang sama. Yang tidak mengalami kematian, itu adalah orang-orang Israel yang memercikan darah anak domba pada ambang pintu rumah mereka masing-masing. Ya, di sebelah kiri, di sebelah kanan, tuh di kusennya itu ya, ambang pintu, lalu di atas itu kan gambaran seperti salib. Nah, itu yang terjadi ya ketika mereka dipercikkan dengan darah anak domba rumah mereka, maka siapapun yang ada di rumah itu, entah orang itu baru berantem sama istrinya atau lagi ribut atau lagi segala hal dikerjakan mereka yang nggak benar, tapi kalau mereka ada dalam rumah itu dan rumahnya dipercikkan dengan darah anak domba, maka di rumah itu tidak ada kematian anak sulung. Alkitab berkata waktu malaikat Tuhan lewat rumah itu dan melihat percikan darah anak domba di ambang pintu rumah mereka, maka malaikat Tuhan itu, malaikat maut dikatakan itu melewati. Bahasa Inggrisnya itu pass over.
Bahasa aslinya itu Paskah, ya. Ada yang melafalkannya Pesah atau Pasah, tapi kita terjemahkan sebagai Paskah. Itu artinya apa? Melewati, ya. Rumah yang ada percikan darah anak domba itu dilewati malaikat maut sehingga tidak ada kematian di rumah tersebut, ya. Itu yang membedakan kita dengan orang lain, itu darah Yesus, ya. Gambarannya seperti itu di perjanjian lama. Tapi untuk kita masuk ke dalam tanah perjanjian, mau nggak mau, ya jiwa ini mesti diperbarui. Mesti berpikir dengan cara pikir yang Tuhan inginkan kita miliki. Jadi bisa saja terjadi, ya, sebagian orang terima Yesus, rohnya lahir baru, tapi selama di dunia tidak mengalami atau jarang sekali mengalami janji Tuhan. Karena jiwanya ini nggak diperbarui atau nggak mau diperbarui. Ya, contoh misalnya begini, ada penjahat di samping salib Yesus. Ada dua, ya, yang satu menghujat Yesus, yang satu menerima Yesus. Yang menerima Yesus ini berkata begini, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang nanti sebagai Raja. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Orang ini selama hidupnya kacau, ya. Dan detik-detik terakhir dia mengakui Yesus sebagai Raja dan dia diselamatkan. Rohnya diselamatkan. Dia bersama Yesus di Firdaus. Nah, sebagian orang menafsirkan begini, penjahat di samping Yesus itu nggak berbuat apa-apa karena nggak ada kesempatan lagi, jadi dia diselamatkan. Nah, kita yang punya kesempatan banyak setelah terima Yesus, kita mesti melayani. Kalau kita nggak melayani, kita nggak masuk surga. Tidak seperti itu. Ya, kita ini masuk surga itu karena dibenarkan. Tapi untuk kita bisa hidup di dunia dan menikmati janji Tuhan semuanya dengan baik, mau tidak mau jiwa kita mesti diperbarui. Kita mesti mengalami proses yang namanya sanctification. Kita perlu belajar firman Tuhan, mengizinkan Tuhan membentuk kita, dan jangan berharap semua orang langsung sempurna. Ya, berapa hari yang lalu saya dengar seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, pelayanan internasional. Dan dia bekerja dalam karunia-karunia Roh Kudus juga. Dan dia cerita pada awal-awal dia pelayanan itu dia tunjukkan bahwa pekerjaan Tuhan itu tidak tergantung oleh sesuatu yang kita suka buat, ya. Misalnya musiknya musik keren, kuncinya musik miring ke sini, ya. Suasana dibuat sadu, lampu diredupkan misalnya, buatnya waktu malam dan sebagainya, ya. Dia tunjukkan, dia bilang saat ini juga saya bisa dalam tuntunan Tuhan bergerak dalam karunia Roh Kudus, ya. Ya. Lalu dia, mungkin beberapa orang nggak percaya, dia doain satu persatu itu orang yang ada, dan dia bergerak dalam karunia Roh Kudus, ada nubuat dan sebagainya. Terus dia bilang begini, tetap perlu Anda sadari bahwa kita ada dalam tubuh fisik kita ini. Jadi bisa terjadi, ya, kadang-kadang tidak sempurna. Ya, Alkitab bilang gitu, nubuat kita tidak sempurna. Dari Tuhan sempurna, tapi karena lewat kita ya nggak sempurna. Walaupun kita sudah lahir baru, terima Yesus, tapi ada kemungkinan kita itu sedikit meleset begitu, ya. Jadi dia bilang, saya pernah doain orang dan ketika dalam satu kebaktian dan saya katakan bahwa kamu punya penyakit ini, ya, kamu minum 13 obat, ya, tablet setiap hari. Kan orang itu bilang, enggak, saya enggak minum obat 13 tablet seperti yang kamu bilang itu. Lalu hamba Tuhan ini bilang gini, oh, nah, mungkin saya salah, tapi saya percaya, ya, kamu minum obat untuk penyakitmu itu 13 obat setiap hari. Lalu dia pindah doain orang lain. Setelah selesai kebaktian, teman orang yang didoain tadi datang kepada hamba Tuhan ini dan dia bilang begini, saya yang bawa dia datang ke sini dan betul memang dia minum 13
kapsul, ya, pil setiap hari untuk penyakit yang dia sedang derita. Nah, lalu sama Tuhannya dibilang, ya saya nggak tahu kenapa orang itu menolak, ya. Di kesempatan lain juga dia berdoa, ya tidak apa namanya, orang yang didoakan tuh menyangkal apa yang dia sampaikan. Tapi dia bilang, ya saya perlu sadar bahwa saya juga manusia, jadi mungkin aja saya salah. Ya saya pindah doain orang lain, ya. Saya pernah baca satu orang hamba Tuhan yang pelayanannya itu dalam jawatan nabi, ya. Dan dia mengajar bagaimana bernubuat, bagaimana bergerak dalam karunia karena Roh Kudus. Ini satu hal yang sebenarnya sayang, ya, di gereja kita cuma sampai titik tertentu, ya. Habis itu kita berhenti. Paling kita berbahasa roh cuma 2 menit, ya nggak sampai 2 menit, 1 menit juga belum tentu nyampe, ya. Habis itu sudah, ya, kita dengar firman dan akhirnya ya memang kita cukup dipuaskan, tapi yang Tuhan sediakan itu kan jauh lebih dari itu semua. Nah, hamba Tuhan ini dia mengajar tentang jawatan kenabian, ya, dia tulis buku banyak. Dia bilang begini dalam salah satu bukunya. Dia pernah doain satu orang yang tidak punya anak, ya. Dan dia bernubuat, kamu akan punya anak laki-laki, gitu. Gak lama setelah itu istrinya hamil, ya. Ya, begitu anaknya lahir, saudara tahu anaknya laki atau perempuan? Perempuan. Ya, terus pikir, wah nabi ini salah, ya, kurang tepat, ya. Lalu kita kadang-kadang bilang di perjanjian lama kalau nabi bernubuat nggak terjadi, lempar dengan batu, ya, langsung. Jadi kalau ada hamba Tuhan sekarang ngomong sesuatu nggak terjadi, langsung dibilang nabi palsu, dan itu harus dirajam dengan batu. Nah, kadang-kadang kita baca itu di perjanjian lama, kita nggak lihat di perjanjian baru. Paulus bilang apa, ya? Paulus bilang di 1 Korintus, ya, dia bilang bahwa kamu harus belajar, ya, untuk mengembangkan karunia-karunia Roh Kudus. Dia bilang kamu boleh belajar untuk bernubuat, ya. Nah, nubuat itu kan bagian dari jawatan, ya, pekerjaan nabi. Tidak semua dipanggil menjadi nabi, tapi bernubuat itu, ya, itu satu hal yang Paulus sendiri dorong untuk jemaat-jemaat di Korintus itu kembangkan, tidak hanya bahasa roh, gitu, ya. Lalu dibilang begitu, waktu nubuat sedang disampaikan, yang lain itu menanggapi, menguji, ya, berarti bisa aja itu salah, ya, bisa aja itu nggak tepat, kan. Dan memang di perjanjian baru seperti itu, kita menguji. Makanya dikatakan jangan anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu, terimalah yang baik. Kalau kita didoakan oleh orang lain ada nubuat, jangan anggap rendah, tapi uji. Jangan main terima aja itu dari Tuhan. Belum tentu itu kecampur sama emosi dia, bisa aja, ya. Banyak sekali kejadian seperti itu. Tapi dengan kita saling menguji, kita belajar, semakin dimurnikan dalam berdoa supaya nubuat yang Tuhan sampaikan lewat kita itu semakin murni. Nah, itu proses, memang butuh waktu, ya. Ya, jadi hamba Tuhan yang saya ceritakan tadi, dia doakan, dia bernubuat bahwa pasangan ini akan punya anak laki-laki. Ternyata yang lahir anak perempuan. Tapi setelah beberapa lama lahir lagi anak kedua. Ya, saya lupa anak kedua atau anak ketiga, yang itu laki-laki. Jadi kadang-kadang sesuatu tuh, ya, yang kita bilang nubuat, ya, atau katakan vision, bisa aja terjadi, tetapi waktunya nggak seperti yang kita bayangkan. Nah, itu yang dikatakan bahwa kita ini memang nggak sempurna. Tapi dalam pandangan Tuhan, roh kita sudah lahir baru, sudah terima Tuhan Yesus. 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, yang lahir dari Allah itu tidak berbuat dosa, ya, sebab benih ilahi ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Ini ayat jarang dibahas, ya. Kenapa? Karena kita takut ayat ini jangan-jangan salah terjemahan. Ya, ada yang menerjemahkan Amplified Bible kalau nggak salah, ya. Orang yang lahir dari Allah tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Cannot go on sinning, ya. Jadi ini ya mungkin lebih mudah diterima, gitu. Tapi kalau dibilang tidak bisa berbuat dosa, cannot sin, kayaknya sulit kita terima.
Tapi kalau kita pahami bahwa ini adalah roh kita yang lahir baru, kita lebih mudah paham. Memang benar, roh itu penurut. Dan kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Roh kita itu, ya. Memang kita pakai jiwa kita, tapi kalau roh kita nggak lahir baru, kita nggak bisa menyembah Dia. Nah, kita anak Allah. Kenapa kita anak Allah? Roh kita lahir baru. Dan dalam pertumbuhannya, Alkitab juga berkata 7 kali orang benar jatuh, dia bangkit lagi berdiri. Lalu Mazmur 37, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Artinya bisa jatuh. Ya, bukan sesuatu yang aneh. Itu kita punya anak-anak juga. Begitu anak-anak kita lahir ke dunia, kita kasih nama. Ada nama depan, ya, ada middle name, nama tengah, lalu ada marga. Marganya siapa? Marga kita. Ya, orang Batak, orang Ambon, orang Manado, ya banyak suku-suku tertentu di Indonesia ini, marga itu penting sekali. Ya, bahkan saya dengar ada orang yang tinggal di luar negeri, dia punya nama cuma satu kata, ya, orang Indonesia. Tapi waktu dia di luar negeri mau nggak mau, ya, ketika dia mengurus segala sesuatu, kalau nggak salah dia jadi warga negara asing, mesti ada nama tambahan di belakang menunjukkan tuh marganya. Nah, marga itu, nama keluarga itu kita terima bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita terima sesuatu, bukan karena kita lahir di keluarga itu, makanya kita diberi marga tersebut. Apakah marga itu bisa hilang? Ya kalau kita udah dewasa, udah akil balik, sudah sah secara hukum, kita rasanya nggak nyaman dengan marga itu, bisa aja pergi ke pengadilan, minta marga itu dicopot. Ya. Tapi sejak saat kita mengatakan hal itu, maka semua warisan dari marga itu yang nggak kita terima lagi. Nah, itu yang perlu kita sadari. Kalau kita cukup waras, nggak akan mau kita melepaskan hal itu. Hal yang sama juga dengan orang lahir baru, terima Tuhan Yesus, namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Apakah bisa namanya dihapus? Ya bisa aja, kan emang ada ayatnya kok, ya. Tapi bagaimana bisa dihapus? Kalau orang itu setelah dewasa, cukup rohani, secara sadar, memutuskan untuk menolak Yesus, menolak keselamatan, maka namanya dihapus dari kitab kehidupan. Itu kehendak bebas. Dan itu nggak mudah terjadi seperti itu karena orang tersebut harus cukup dewasa rohani. Ya, sudah menikmati karunia-karunia roh yang akan datang. Tapi kok bisa dia menyangkal Yesus akhirnya? Bisa karena dia tidak mengizinkan jiwanya diperbarui. Dia terus hidup dalam dosa walaupun rohnya sudah lahir baru. Nah, kalau orang seperti ini terus menerus, ya, mengeraskan hati, lama-lama hatinya makin tebal. Dan pada titik tertentu secara sadar dia bisa berkata, aku tidak butuh Yesus lagi. Dan waktu dia bilang seperti itu, keselamatannya hilang. Namanya dihapus dari kitab kehidupan dan orang ini tidak mungkin bisa bertobat lagi. Sebab yang membuat seseorang bertobat itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Nah, kalau kita sudah menolak Yesus, ya, gak ada lagi keselamatan yang tersedia buat kita. Itu sebabnya kita perlu hidup dalam tuntunan Tuhan. Kita dikuduskan, kita menurut Dia senantiasa, supaya jangan pernah kita sampai di titik ketika kita menyangkal Tuhan secara sadar. Jangan pernah itu ada. Saya percaya Tuhan gak pernah mau izinkan itu, tapi kehendak bebas itu tetap ada pada kita. Nah, kalau kita terus mau dibentuk oleh Tuhan, jiwa kita diperbarui, kita mengalami seperti Kaleb. Ya, walaupun mengalami 40 tahun di padang gurun, tetapi pada akhirnya masuk tanah perjanjian, kekuatannya tidak berkurang, usia 85 masih bisa merebut Hebron, yang tanahnya paling subur, yang didiami oleh raksasa yang paling gede. Ya. Jadi mustahil bagi orang percaya. Kita bisa menikmati semua janji Tuhan kalau kita mengizinkan jiwa kita diperbarui, dibentuk oleh Tuhan, selaras dengan firman-Nya,
sehingga kita memiliki setiap janji yang Tuhan berikan kepada kita. Amin.